Ini konsep pembentukan Danantara, perusahaan investasi, ini perlu dikritisi, ya. Ini kan begini, ini uang APBN, ya. Uang APBN itu kan uang rakyat, uang keringat rakyat. Itu dikumpulin sekian ratus triliun, targetnya 1.000 triliun. 1.000 triliun dalam 6 bulan ke depan ini akan diberikan cash kepada PT Danantara Investasi. Ya, 1.000 triliun. Terus uangnya untuk apa? Uangnya untuk diputar. Ya. Diputar, konkretnya seperti apa diputar? Ya, mereka akan berpikir tentang proyek-proyek besar, investasi besar ukurannya, ya. Investasinya di mana? Ya, bisa di Indonesia, bisa di luar Indonesia. Yang penting cari duit, yang penting mendapatkan uang. Itu konsepnya seperti itu, ya. Bisa juga investasinya dalam bentuk kertas-kertas digital, jadi nggak konkret gitu. Bukannya bangun pabrik, tanam sawit, ini itu, enggak. Mereka cuman beli forex gitu, beli emas tapi bukan batangan ya, cuman beli haknya aja, DO-nya aja gitu, ya, catatan aja, beli emas tapi catatan, beli US dollar catatan, ya, beli surat utang dan sebagainya. Itu cara main perusahaan investasi. Nah, beli jual nanti ada untung gitu. Nah, ke sana arahnya, ya. Dan antara ini bisa juga investasi dalam bentuk yang konkret, pabrik lah, tambang apa segala macam di lokal gitu. Nah, bandingkan dengan kebutuhan rakyat. Ada nggak kebutuhan rakyat di situ? Rakyat butuhnya apa sih? Rakyat butuhnya misalnya jembatan. Yang di kampungnya itu nggak ada jembatan, sehingga mereka harus muter jauh, ya. Kemudian jalan-jalan rusak, banjir, udah itu terbengkalai itu. Kenapa? Karena APBN-nya sudah diambil oleh Danantara, duitnya dipinjem. Banjir. Kemudian misalnya nelayan tangkep ikan terus dapat panen banjir, dibawa kemana nih? Yang dibutuhkan oleh nelayan apa? Ya freezer, kulkas yang besar, sehingga bisa disimpan, ikannya nggak busuk. Atau dibutuhkan juga misalnya oven yang besar, disimpan, ya. Atau petani, kita kan hortikultural, petani kita kan ada petani cabai, bawang, jahe, segala macam itu. Nah, kalau itu kan arahnya sekarang kan semakin panennya semakin berhasil. Tapi ini kan barang-barang cepat busuk ini. Nah, yang dibutuhkan oleh petani ini apa terhadap produk panen ini? Mereka butuh oven agar nggak busuk. Nah, ini semua nggak ada, tidak ke sana, dan APBN pun sekarang tidak mampu menyediakan hal-hal ini. Kenapa? APBN udah diambil 300 triliun tahap pertama, tahap kedua nanti tambah lagi 350 triliun. Semua diserahkan ke Danantara. Nah, Danantara mainnya nggak di situ tadi, bukan di kebutuhan rakyat yang sehari-hari, mainnya di yang besar-besar, nggak tahu mainnya di mana, gitu. Nah, jadi ini ada
ada ketimpangan ya, nggak match gitu. Eh, apakah apakah salah eh, membuat perusahaan investasi yang besar gitu, sovereign wealth fund seperti ini? Nggak salah kalau kebutuhan rakyat banyak sudah terpenuhi, ya. Kebutuhan freezer, kulkas sudah terpenuhi, kebutuhan oven sudah terpenuhi, kebutuhan irigasi sudah terpenuhi, daerah sudah tidak banjir, jembatan sudah cukup, puskesmas kesehatan sudah cukup, SD sudah tidak ada lagi yang jelek-jelek. Baru kita melangkah ke sana tadi itu, perusahaan investasi. Tapi ini kan kita masih amburadul rakyat kita nih. Kok tiba-tiba kebutuhan-kebutuhan rakyat ini ditinggalkan, terus tiba-tiba masuk, duitnya dikasih ke perusahaan investasi. Ya, ini perlu dievaluasi secara ketat ini ya, didiskusikan lah ini ke para ahli ini. Jadi jangan tiba-tiba loncat seperti ini. Ya. Oke, netizen ada komentar?